dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, suatu pembangkit, penyemangat, dorongan yang kuat dari dalam hati kita sehingga menggerakkan tubuh dan langkah kaki kita ke tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Di dalam keadaan yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Para bapak, para ibu ingkang kaula hormati, tidak terasa kita saat ini berada di lembar yang ke-12 di dalam bulan Sya'ban. Sebagaimana kita maklumi bersama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulannya Nabi Muhammad. Ia diakui sebagai bulannya Nabi Muhammad karena ada beberapa hal yang menyebabkan Kanjeng Nabi menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulannya. Itu semua dikarenakan sebab beliau gembira atas apa yang selama ini beliau dapatkan, beliau idam-idamkan dan beliau dapatkan. Di antaranya terjadinya perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yang kurang lebih pada saat itu kaum muslimin berkiblat ke Aqsa, ke Baitul Maqdis 17 bulan 3 hari atau 1 tahun 5 bulan. Yang Nabi di tahun tersebut, di bulan-bulan tersebut, selama kaum muslimin berkiblat ke Aqsa, beliau gundah gulana. Beliau sering mendangakkan pandangannya ke langit, menengadahkan pandangannya ke langit, seakan-akan ada sesuatu yang dinanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon berita jawaban dari Allah akan sesuatu yang beliau inginkan, sesuatu yang beliau lebih senang dan ridha. Maka tepatnya pada bulan Sya'ban Allah turunkan ayat kepada Nabi kita Muhammad. Ayat itu berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Begitu kata Allah, dan juga ini menjadi sebab atau asbabun nuzulnya ayat yang artinya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami, Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah melihat berbolak-baliknya wajahmu menengadahkan ke langit, hai Muhammad. Akan kami rubah, hai Muhammad, akan kami rubah kiblat yang engkau senangi, akan kami rubah kiblat yang paling engkau ridhai. Maka mulai saat sekarang, wahai Muhammad, palingkan wajahmu, alihkan wajahmu dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu gembira sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Allah berikan sebagai jawaban kepada Nabi kita Muhammad. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin, yang membuat Nabi gembira sehingga menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulannya,
yaitu turunnya perintah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ayat yang memerintahkan kepada kita semua bersolawat kepada Nabi, yang diawali dengan solawatnya Allah beserta para malaikatnya kepada Nabi, turun pada bulan Sya'ban, di mana bunyi ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah dan bersalamlah kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, dengan Allah sendiri yang mengawali bersolawat kepada Nabi, sehingga seluruh makhluk yang ada di tempat yang paling tertinggi semuanya bersolawat. Yang ini juga memiliki makna memuji Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga untuk menunjukkan betapa mulia dan agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, seluruh makhluk yang mulia di tempat yang paling atas, yang mereka tinggal di tempat yang paling teratas, bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah perintahkan kepada makhluk yang tinggal di tempat yang paling bawah, yaitu kita manusia, dengan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah bersalawat tersebut para bapak, para ibu, yang diawali dengan Allah memulai bersalawat kepada Nabi, Allah ingin menunjukkan bagaimana mulia dan agung serta tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira para rabu adalah bukan semata-mata untuk pribadi beliau salawat yang dipanjatkan. Salawat yang kita baca ini tidak butuh Nabi kepada syafaatnya kita, tidak butuh Nabi kepada pertolongan kita. Tetapi kata Sayyid Buya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, justru dengan adanya perintah bersolawat kepada Nabi, ini merupakan keuntungan dan manfaat yang besar bagi umatnya. Liqasdi tashrifikum, turunnya perintah bersolawat kepada Nabi di sisi lain memang untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad, adalah sebagai hadiah dari Allah dengan perintah bersolawat. Dengan Allah jadikan solawat sebagai ibadahnya kita, adalah semata-mata untuk mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Disebabkan apa para rabu? Kita ini dimuliakan oleh Allah dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Lima amantum bihi, disebabkan karena engkau sudah merelakan hatimu, jiwamu beriman, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita ini beriman, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada dawuh-dawuh pun Kanjeng Nabi, percaya kepada cerita-cerita Nabi yang mungkin akal tidak mampu menjamahnya, mencernahnya, seperti peristiwa Isra dan kisah-kisah yang lainnya yang terjadi pada Nabi. Kita iman, kita percaya. Keimanan, kepercayaan kita dihadiahi oleh Allah dengan sebuah hadiah ibadah yang besar, yang tak kalah besar dengan hadiah ibadah sholat yang Allah berikan kepada Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Di bulan Sya'ban Allah berikan hadiah ibadah sholawat, yang kalau kita baca secara otomatis akan mengantarkan bagi para pembaca-pembacanya menjadi manusia-manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara fungsi sholawat yang kita baca ini para bapak, para ibu, adalah sebagai mukafaah, sebagai balas budi kita, walaupun kita takkan pernah mampu membalas budi baik Rasulullah yang dengan kebaikannya, dengan keutamaannya
mengangkat kita menjadi umat yang termulia. Kita nggak bisa membalas dengan apapun yang bisa kita lakukan, namun boleh jadilah dengan sholawat ini sedikit banyak sebagai mukafaah balas budi kita walaupun belum ada apa-apanya. Kali itu karena kebaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kembali kepada kita manfaatnya. Bulakno para rawuh, pandai-pandailah kita ini memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Napa mawon kang dimuliakan Allah, maka kita niki hamba Allah berhak wajib harus memuliakannya. Apa diantaranya? Nabi Muhammad yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah penciptanya, kita wajib memuliakannya. Sampean tahu Pak, Bu, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'rajnya, beliau melampaui langit 7, melewati ribuan malaikat-malaikat Allah yang ada di atas sana. Seluruh malaikat Allah ketika Nabi datang memasuki pintu gerbang tersebut, malaikat berdiri podo ngurmat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadeg maringi penghormatan, Pak. Sedoyo malaikat, kecuali cuma satu malaikat. Ada satu malaikat yang malaikat ini duduk di singgasananya, gak mau turun, gak mau berdiri menghormat Nabi Muhammad. Dilewati dia tidak dianggap, artinya nek bahasa kita diremehkan ketika Nabi lewat. Tidak ada isyarat bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tersinggung, bahasa saya ini, Allah tersinggung dengan sifat malaikat, sikap malaikat tersebut. Allah tidak senang dengan sifat malaikat tersebut yang tidak menghormati kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat itu dipatah-patahkan sayapnya, dilempar di gunung Qaf. Di atas sana ada gunung Qaf. Malaikat niki para bapak ibu dilempar, dikerangkeng lah begitu, disiksa di gunung Qaf tersebut dengan dalam keadaan sayap terpatah-patah, tak berdaya, tidak memiliki kemampuan apapun karena dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keranten nopo? Keranten menganggap biasa apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya malaikat Jibril, singkat cerita ini, melewati malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu menyapa, ya Jibril, hai Jibril, tolonglah aku, mohonkan kepada Allah agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atas kesalahanku yang tak kusadari, wahai Jibril. Sampaikan kepada Allah. Akhirnya Jibril alaihissalam matur dumateng Gusti Allah, munajat minta kepada Allah agar kiranya malaikat tersebut dimaafkan atas kekhilafannya. Tapi ini jangan dianggap sama dengan khilafnya manusia. Ini hanya sebuah pelajaran, Pak. Sebuah pelajaran indah dan agung terhadap kita umat yang memiliki nabi yang begitu derajatnya agung tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesalahan malaikat, kesalahan nabi tidak bisa disamakan dengan kesalahan kita. Kesalahan yang terjadi melahirkan hikmah yang besar pada diri kita semua ketika mendengar seperti Nabi Adam, ya, khilafnya Nabi Adam makan buah khuldi, termasuk malaikat niki para rawuh. Bukan dosa seperti yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan yang melahirkan dosa, tetapi ada hikmah di balik itu semua. Salah satunya adalah hikmah bagaimana kita umat Nabi agar supaya tahu derajat agung dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hanya karena tidak menghormati, menganggap biasa-biasa Rasulullah, Allah tersinggung, disiksa. Akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, para rawuh, sak mantune malaikat Jibril niki nedi teng Gusti Allah agar kiranya menyudahi hukuman, ya, menyelesaikan hukuman bagi malaikat tersebut. Maka Allah berkata, Jibril, tahukah engkau apa yang membuat aku ini tersinggung dengan malaikat itu?
dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kekasihku di saat semua malaikat menghormatinya. Maka kalau dia ingin ridhaku ada padanya, kalau ingin aku meridainya, tidak memurkainya, perintahkan kepada malaikat itu untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh malaikat Jibril, para bapak ibu, disampaikanlah kepada malaikat yang dihukum oleh Allah. Sehingga akhirnya sebab solawatnya kepada Nabi Muhammad, sebab penyesalannya dengan diiring baca solawat kepada Nabi Muhammad, akhirnya Allah ridha, Allah ampuni. Ini diantara keistimewaan panjenengan yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tuh sohang kata Pak Bu. Tapi sampai tidak pernah lepas lidah ini, selalu basah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah di sepura dosa-dosa sampeyan, dan insya Allah akan Allah sudahi dosa-dosa yang biasa kita lakukan dengan berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Karena tak mungkin Allah tak mungkin tidak akan memberikan suatu janji berupa ampunan, berupa terbebas dari jilatan api neraka karena sebab solawat terhadap orang yang maksiat. Akan diberi hidayah oleh Allah orang yang suka bermaksiat karena sebab banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya akan diberi sadar, akan diberi kesadaran diri untuk taubat kepada Allah sebab barokah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembahasan yang sebenarnya akan saya sampaikan. Muliakan, agungkan, hormati apa-apa yang dihormati Allah. Satu, Nabi Muhammad makhluk yang termulia yang dimuliakan oleh Allah. Dua, bulan. Kita diberi 7 bulan yang istimewa Pak Bu. 4 bulan haram, 3 bulan yang disebut dalam sabda Nabi, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadhana syahru ummati. Jadi 7 bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah. Jaga kemuliaannya. Jangan asik-asik bermaksiat, tertawa dalam keadaan maksiat. Mestinya kudu ngati-ngati, jangan kalah dengan orang-orang kafir zaman jahiliyah. Mereka masih takut kualat melakukan maksiat di dalam bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, maka tidak ada jalan lain untuk meminimal kemaksiatan-kemaksiatan yang mudah kita lakukan di hari-hari kehidupan kita, utamanya di bulan yang dihormati, yang dimuliakan ini. Dengan senantiasa banyak ibadah, banyak melakukan kebaikan, kumpul-kumpul kepada orang-orang yang baik yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya secara otomatis akan meminimal, akan menjadi kecil kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun kita memang tak bisa menghindar dari yang namanya kesalahan dan kemaksiatan di setiap hari kehidupan, tapi dengan kita lebih banyak menyibukkan ibadah dan melakukan kebaikan, otomatis akan berkurang itu yang namanya kemaksiatan. Hanya mungkin maksiat-maksiat yang susah dihindarkan karena memang kita adalah manusia, makhluk yang pelupa dan gampang salah. Hormati apa yang dimuliakan Allah. Napa malih Pak Bu, di samping Nabi atau ulama, muliakan para ulama, muliakan para wali-walinya Allah, muliakan guru-guru kita, muliakan orang tua kita. Ini manusia-manusia yang Allah perintah kepada kita untuk berlaku baik, memuliakan mereka. Kedua, waktu-waktu, bulan-bulan Bu. Bulan sudah disebut 7 bulan tadi. Hari Minggu termasuk malam Jumat, hari Jumat. Dan di setiap hari-hari kehidupan kita. Napa malih para rawuh, tempat-tempat termasuk tempat yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Baitillahil Haram, Aqsa, Haramul Madinah, tempat-tempat yang dimuliakan, termasuk masjid-masjid kang wonten teng dunya Pak Bu. Kenapa ini rumah mulia? Karena disandarkan kepada nama zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitullah, rumah Allah. Sehingga ketika kita masuk ke rumah tersebut, ke tempat ini, ada adab, ada akhlak, ada tata keramah. Ojo nambung masjid tinggo mampir ngoyo tok, wis ngoyo gak bayar, gak sholat, dikasih sisa-sisa pesing. Nggih Bu, kalau memang kebelet harus mampir ke masjid, 2 hal atau pilih salah satu yang sampean lakukan. Silahkan, mungkin kebelet mampir ke masjid, tetap lakukan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya,
Kalau memang harus kita memilih, ya, memilih antara sholat ibadah di masjid ini atau di masjid-masjid yang ada di tengah jalan kita perjalanan, kalau mungkin sholatnya tidak sempat, minimal sampaikan buka dompetnya, keluarkan duit untuk sebagai kas kebersihan masjid. Yo aja dipodokno ambek nang WC umum 2000. Masjid minimal 5.000. Mosok podo 2000 rek. Iya. Ya minimal 5.000 atau lebih lah, tidak sama 2.000. WC umum 2.000, adus 3.000. Ngoyo kadang enggak membayar wala salat. Dakna malaikat etapor colok noreng nikah. Berma malaikat etoles tah. On bisa didek sekalian lah. Ale mate sekalian. Kenapa? Napa Bu? Penghinaan tuh kalau cuma kencing tok ke masjid. Penghinaan Pak Bu terhadap rumah Allah kalau cuma dipakai kencing, sudah gitu nggak bersih. Makanya kalau nyiram yang banyak, kalau nyiram 5 canting lebih, boros, tidak apa-apa demi untuk kebersihan. Sebab kalau cuma 1 canting, 2 canting, 2 gayung, itu akan meninggalkan, ya, meninggalkan bau yang masih pesing. Sehingga ketika orang masuk kena laknat. Siapa yang habis buang air, apalagi yang suka kencing di pinggir-pinggir gang tempat orang jalan, jaga diri jangan sampai dilaknat oleh orang. Apa diantaranya? Kau mengganggu jalannya orang, kau kencing di jalan itu, setiap orang lewat melaknat dirimu. Bahkan sampai saking nemennya teng gang-gang wonten niku salah satu gang ditulis, jangan dilarang kencing di sini kecuali anjing. Akiono Kang Uyo, ya berarti kan anjing itu lebih parah dari nggih napa nggih? Temen niku Pak. Hati-hati menghindarkan diri dari laknat-laknat orang. Termasuk anak muda yang sepedanya pakai knalpot keras. Jangan kau bangga. Karena setiap kau jalan orang terganggu, dia akan mendoakanmu jelek karena terdolimi. Dia akan melaknatmu. Mugi selamat pura nggih daripada mengganggu orang lain. Bu, Pak, saya tidak lama-lama karena tadi ini agak mundur mulainya, nggih. Jadi pokoknya 8:30 seperti biasanya. Satu kisah Pak Bu, mudah-mudahan jadi pelajaran baik untuk kita kenang, agar kita bisa memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Salah satunya Baitullah. Ibu bapak mungkin dengar ada orang punya nama Sufyan As-Sauri, nggih. Sufyan As-Sauri. Bahkan Sufyannya tidak dipakai, Pak Saurinya ada. Ibu-ibu yang paling paham ini Pak. Ini anaknya sakit ke Pak Sauri. Masih ada Bu? Sudah tidak ada nggih. Tapi untung Pak Sauriku taat, soleh, dokter yang cuma, ya dokter hanya di rumah, tapi cocok kabeh ibu-ibu niki. Nggih napa nggih Bu? Rame, antrian dulur. Ya, tidak spesialis terlalu seperti rumah sakit tinggi. Kenapa kok cocok? Ternyata beliau orang yang suka istighosa, orang yang suka ibadah, munajat, tahajud sama Allah. Jadi mustajabnya obat itu bisa menyembuhkan karena dibantu sama doa. Antri wong dulur, masih tak murah 20 kali no wong 500 sedino, yo kan akeh wisan dulur. Ya Allah, sampeyan tahu Bu, kalau ada orang punya nama Pak Sufyan As-Sauri, itu mengambil berkah dari seorang imam Sufyan As-Sauri, di bawahnya Syekh Hasan Al-Basri hidupnya beliau, mungkin kalangan tabi'in atau mungkin tabi'in beliau, ulama, alim, sufi, Sufyan As-Sauri. Ibu tahu Pak, gelar As-Sauri artinya apa? Ingin tahu? Sauri itu artinya kebo. Sauri itu artinya kerbau, dulure sapi. Iya, dulure sapi. Kerbau itu bahasa Arabnya sauri. Loh, Beb, berarti Imam Sufyan itu berarti namanya Sufyan kebo, Beb. Kan gitu Bu ya mestinya ya. Gimana Beb kok bisa, Ustadz? Kok bisa dilakopi sauri? Kok enggak malu beliau disebut Imam Sufyan kebo? Kalau Indonesianya kan gitu Pak. Lu kok ngoten Beb?
Ini kan memalukan diri sendiri. Ada cerita para bapak, para ibu. Suatu ketika Imam Sufyan berangkat ke masjid. Tidak sengaja, lupa, namanya manusia, lalai. Tapi kelasnya orang alim, orang soleh, wali, dekat dengan Allah, arif billah. Masuk masjid, tidak sadar pakai kaki kiri. Masuk pintunya bu, pakai kaki kiri. Kan disunahkan kita masuk tempat yang mulia termasuk masjid pakai kaki kah? Ada sunnah Nabi pakai kaki kanan. Jangan lupa doa. Kan ngoten nggih? Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Jangan langsung duduk dulu, lain. Jangan samakan rumahmu dengan masjidnya Allah. Jangan duduk dulu sholat. Bahkan sekalipun bapak-bapaknya Jumatan kasep, jangan langsung duduk dulu. Nabi pernah memberdirikan seorang muslimin yang sholat di waktu Nabi khutbah Jumat, adek sholat isya. Untuk apa? Mengajarkan akhlak, adab, tata krama kepada rumah Allah. Sholat usolli sunnah dihormatil masjid atau tahiyatul masjid. Allahu Akbar. 2 rakaat pak. Jangan dianggap sepele nih pak. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? 2 rakaat yang anda lakukan, khususnya diantaranya tahiyatul masjid, bisa menjadikan penyebab Allah ridho, Allah senang teng sampean. Sehingga senangnya Allah itu membuat ibadah yang lain dari ibadah sampean yang mungkin tadinya nilainya biasa-biasa menjadi istimewa karena Allah sudah ridho sama sampean. Sebab apa bang? Menghormati rumah Allah. Kembali kepada cerita bu, pak. Ketika Sufyan ini masuk melangkahkan kaki dengan kaki kiri, ditegur oleh suara yang menggelegar di atas masjid. Hengono wong, tidak ada orang. Terdengar suara dari atas, apa katanya? Ya Sauri, kebo. Biak ngoten bu. Kerbau. Ira menungso ta binatang. Iki umai Gusti Allah. Ada adab, ada tata krama, sunnah Nabi. Ya Allah, cambukan yang luar biasa para bapak ibu. Menyesalnya tidak kepalang tanggung, sepanjang hidup beliau harus jadikan ini momen penyesalan selama-lamanya untuk mengingat kesalahan walaupun tak sengaja. Tapi seorang yang dekat dengan Allah, wali itu bu, kalau salah itu lebih berat di hadapan Allah itu. Kalau kita salah kecil ya sudah salah bisa, tapi kalau wali pak bisa turun derajatnya, posisinya bisa turun nanti. Nyeselnya luar biasa, supaya untuk menjadi efek jerak yang selama-lamanya, cambukan atas kebodohannya padahal bukan sengaja ini. Terus pundi teng wong-wong kang sengaja. Masjid cuma jadi ampiran kencing, habis gitu keluar. Masuk masjid tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad para bapak ibu. Mengotori masjid, tidak adab terhadap masjid. Akhirnya bapak ibu, beliau dengan bangga menyematkan, menyandarkan panggilan yang menggelegar tersebut menjadi gelar namanya Sufyan As-Sauri, Sufyan Kebo. Bangga-bangga sampean dijenengi anake Sauri. Kebo. Nanti gitu nanti ya. Ya kalau untuk ta'alluq iki mengalap napa barokah dari seorang Imam Sufyan, monggo Sufyan As-Sauri. Tapi aja ngomong-ngomong nang tangga. Aja ngomong-ngomong ya arti ini Sauri iki ternyata kebo. Jangan ngomong-ngomong biar orang nggak tahu artinya Sauri itu kebo. Begitu salah satu keterangan di dalam manakibnya Imam Sufyan As-Sauri, para bapak, para ibu. Intinya kembali kepada hormati, muliakan, agungkan apa yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah yang menciptakan apa yang ada yang harus kita hormati. Termasuk bulan yang dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang dimulakan dening Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya menyampaikan kajian ini, supaya kita mulai sekarang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memuliakan apa yang dimuliakan Allah, karena yakin Pak Bu sinten-sinten mawon tiange kang pandai memuliakan apa yang dimuliakan Allah pasti akan mendapatkan cipratan kemuliaan dari apa-apa yang dia muliakan. Akhlak terhadap masjid, memuliakan masjid akan ditata adabnya oleh Allah menjadi adab yang bagus. Memuliakan ulama, memuliakan orang-orang soleh, memuliakan guru. Sampai lihat orang-orang yang hormat kepada orang-orang soleh. Sampai lihat orang-orang yang adab kepada ustadz,
kepada guru-guru, kepada kiai, kepada habaib dzurriyyah Nabi yang mereka menyampaikan ilmunya, dihormati, dimuliakan sebagai gurunya. Lihat adabnya orang itu, berbeda dengan orang yang tak punya adab terhadap ulama, terhadap guru-guru. Nggih napa nggih? Berbeda, Pak. Karena Allah akan membimbing dia akan terus menjadi orang yang mulia. Sebab cipratan berkah dari orang-orang yang soleh. Tapi orang yang meremehkan apa yang dimuliakan Allah, meremehkan ulama, sampean bisa buktikan adabnya. Sampean bisa buktikan cacana ucapannya, Pak Bu. Sebab itu, ini pelajaran yang indah dari kisah kemuliaan bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah malam Rabu kita akan kedatangan malam nisfu Sya'ban. Okay? Malam yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad 5 malam yang mustajab. Ya, khamsu layalin, ada 5 malam yang dimana doa dipanjatkan pada malam tersebut tidak ditolak oleh Allah alias diterima. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban yang sudah disepakati tahun ini insya Allah tepat pada malam Rebu. Yang mau buka toko, buka bangun rumah, buka majelis, mau apa saja yang baik-baik, kesempatan undangan masyarakat di rumah, kalau enggak ya di musola atau masjid bareng-bareng nyambut malam yang mulia yang bertabur pahala, ampunan, ridho, pembebasan dari siksa api neraka, dirubah catatan nama-nama yang tak baik, mungkin yang mestinya diwafatkan oleh Allah dirubah di malam itu, Pak Bu, oleh Allah, tidak akan dimatikan sampai ketemu bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban tahun depan, Pak Bu. Itu keutamaan daripada bulan Sya'ban. Sehingga para guru-guru, para ulama-ulama kita yang cerdas, agar masyarakat umat ini dapat mengambil bagian dari waktu yang mulia tersebut, diajaklah bareng-bareng kumpul. Kalau tak bisa kumpul bareng di masjid atau di musola, dipimpin oleh ustadz, didatangkan penceramah untuk menerangkan keutamaan nisfu Sya'ban, ya kumpul bareng sak keluargaan nang omah. Gelar karpet, suami mimpin, istri dan anak-anak. Kalau lewat tuh saya apa maghrib nang omah. Ayo baca Yasin 3 kali. Kok Yasin? Bagus Al-Qur'an. Gini Bang nggih? Kapanpun boleh, lebih-lebih di waktu-waktu yang utama. Apalagi ada keterangan Yasin 5 quri'alahu. Yasin itu menurut niatnya untuk apa dibaca, kata Nabi Muhammad. Terlepas dari status hadis, ya, apa sahih apa dhaif, tapi bukan palsu, karena nggak ada ulama yang mengatakan hadis ini tentang Yasin menurut niatnya palsu. Nggak ada ulama satupun yang mengatakan hadis palsu, kecuali orang-orang yang baru datang yang suka nyalahkan perbuatannya kita, Pak Bu. Ulama dulu nggak ada mengatakan Yasin 5 quri'alahu ini hadis palsu, nggak ada. Minimal hadis dhaif yang masih bisa diamalkan. Artinya apa Yasin 5 quri'alahu? Yasin niku menurut niatnya untuk apa dibaca. Maka kita diajarkan kan 3 niat. Baca Yasin pengtel 3 kali. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, lalu ba'diyah maghrib. Kalau memang ada memang diatur oleh takmir, ayo sebelum baca Yasin sholat awwabin 6 rakaat 3 salam. Siapa yang beribadah melakukan sholat sunnah awwabin 6 rakaat 3 salam setelah sholat maghrib tanpa disela-selai pembicaraan, dinilai oleh Allah seperti orang yang beribadah 12 tahun, Mbak. 12 tahun, Bu. 1 kali itu. Kalau besok, kalau lusa ngamalkan lagi, berapa banyak kebaikan yang sudah kita tabung untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah kelak. Sholat dulu, oh beb, lambat beb, iya lambat, tak nutut nanti setelah isya, ya sudah, sunnah rawatib ba'diyatan maghrib kerjakan. Setelah itu dipimpin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari pada malam hari ini kita membaca surat Yasin 3 kali sebelum membaca doa nisfu Sya'ban. Kan begitu biasanya, nggih? Lah ini hal yang baik, amalkan, tidak apa-apa, Bu. Sesuatu yang baik itu amalkan, karena Allah
perintahnya umum dalam Al-Quran. Waf'alul khairah, lakukanlah kebaikan kapanpun, dimanapun, di dalam waktu dan kondisi apapun. Jangan pernah meninggalkan kebaikan yang ditawarkan, mumpung sempat, mumpung ono kang ngilingaken. Jadi sempat-sempatkan Mbak Bu, karena belum tentu nanti, besok, lusa, belum tentu bisa. Lah, apa niat-niat pembacaan surat Yasin yang dianjurkan, yang sudah sering kita lakukan setiap setahun sekali di malam nisfu Sa'ban? Yang pertama, jangan lupa memohon agar kita dipanjangkan umur. Untuk apa kok panjang umur diminta? Untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah dipanjangkan umur, ya Allah, jadikan saya orang yang betul-betul bisa menggunakan umur untuk beribadah. Lah, untuk membantu itu semua, ketika diberi umur panjang agar betul-betul menjadi orang yang ibadah, minta kepada Allah melalui wasilah keberkahan daripada surat Yasin. Baca surat Yasin. Niat yang pertama. Yang kedua, para bapak ibu, dianjurkan untuk berniat memohon agar kita dikuatkan iman dan keyakinan serta Islamnya kita. Niku. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, memohon agar kita diberi rizki yang banyak dan halal sebagai bekal beribadah kepada Allah. 3 poin ini penting Mbak Bu. Umur panjang taat kepada Allah, rizki yang halal, iman yang mantap kepada Allah. Telu niki nek panjenengan pun di angsal sedanten niki dapat semua, sudah cukup untuk membantu perjalanan hidup beribadah kepada Allah. Kalau cuma 1 atau 2, satunya hilang, ada yang kurang Pak Bu. Umur panjang, iman ragu-ragu karena ndak dapat kemantapan iman. Males akhirnya ibadah. Nggih napa nggih? Iman semangat, yakin mantap kepada Allah, umur panjang, tapi tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, diantem kabeh. Akhirnya kang ngoyo ibadah wis sampai nyungsep ndas cemeng 10 umpamane gini. Tapi panganane riba, haram, rentenir dan lain sebagainya yang terkait dengan apa yang diharamkan. Haba'an mansura, ora ono manfaate, Pak. Sia-sia. Maka kalau 3 ini sudah kita miliki, umur panjang taat kepada Allah, rizki selalu terjaga, hanya sebatas yang halal-halal saja, kemudian iman semakin mantap, dengan sendirinya ibadah yang berat-berat itu akan katut, nurut, ikut, akan mudah dilakukan. Maka jangan heran kalau ada orang yang malas sholat, malas puasa, malas ke masjid, tapi kalau gaple kuat, sepak bola kuat, duduk gesah, istighesah ya, duduk gesah berjam-jam kuat, hadir pengajian ngantuk, hadir pengajian males. Itu berarti ada yang ada yang perlu disembuhkan dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulakno iman ini adalah merupakan nopo Pak Bu? Merupakan barometer baik dan tidaknya ibadah, baik dan tidaknya akhlak, baik dan tidaknya perilaku, baik dan tidaknya sikap kehidupan kita bergantung kepada sejauh mana kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang bisa menguatkan, menjadikan iman kita berkualitas, senantiasa mendekati tempat-tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik, menyempatkan telinga dan hati mendengar dan menyimak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi melalui kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dengan itu imanmu, keyakinanmu, Islammu akan semakin baik, akan semakin bagus. Hidup sekali di dunia, jangan kau sia-siakan, karena kalau sudah kembali kepada Allah, hanya penyesalan yang akan dirasa, tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Ulama di antara yang paling dicita-citakan orang yang sudah meninggalkan dunia, andai kata diberi kesempatan hidup, saya akan hadir ad-duha, saya akan hadir hajat, saya akan hadir majelis rutin masjid jame'. Anda harus masjid jame' saja, masjid yang lain, kajian-kajian rutin, pengajian-pengajian. Saya akan kumpul bersama orang-orang yang baik,
Itu termasuk yang paling dicita-citakan orang yang telah wafat. Dulu sudah kami sampaikan, cuma kilas balik ngulang untuk penyemangat bagi kita menyongsong hari yang semakin dekat dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita lanjutkan kajian tetap Kitabul Akhlak An-Nabawi. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, tepanggih bulan Ramadan, semangat meraih kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Niki mawon ibu bapak ingkang saged kula aturaken, kurang langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.